Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan gimana cara membuat perhitungan algoritma NDVI, 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 NDTI, dan semacamnya di Google Earth Engine menggunakan tiga metode, yaitu yang pertama menggunakan fungsi normalized difference, yang kedua menggunakan bandmath, yang ketiga menggunakan expression. Jadi kali ini citra yang akan digunakan adalah citra Sentinel 2 level SR. Jadi dia yang udah level 2A, udah dikoreksi atmosferik dan juga radiometrik, dan udah merepresentasikan nilai dari BOA atau Base of Atmosphere. Selain itu, citra yang digunakan itu mulai tahun 2020 bulan 6 tanggal 1 sampai tahun 2020 bulan 12 tanggal 31 dengan filtering cloudy percentage atau maksimal awan ada itu 20%, dan kemudian akan direduksi dengan menggunakan nilai median dan akan diklip atau dipotong berdasarkan geometri. Nah, untuk geometrinya sendiri kita cari dulu. Untuk scriptnya bisa lihat dari sini, jadi bisa di pause dulu ketika video ini berlangsung. Oke. Jadi misalnya geometrinya ini wilayah sekitar Surabaya. Oke. Nah, ini geometrinya. Kemudian setelah saya ngeset ini, kemudian ada fungsi map add layer untuk menambahkan citranya ke sini untuk menampilkan citra. Kemudian map center object berguna untuk ngezoom objeknya. Habis itu diklikkan. Ini di unchecklist saja. Dan akan keluar citra di wilayah Surabaya. Oke. Citra RGB. Setelah itu kita menggunakan fungsi normalized difference. Jadi fungsi ini itu kayak fungsi apa ya? Normalized difference kan kayak A min B dibagi A plus B. Nah, karena nilai A dan B itu adalah dua band yang berbeda dan rumusnya itu sama, yaitu A min B dibagi A plus B. Jadi nilai band A dan band B itu bisa diganti-ganti. Misalnya untuk NDVI sendiri nilai band A, band pertama itu diganti band 8, kemudian band kedua atau band B diganti band 4. Kemudian NDVI atau indeks untuk kerapatan bangunan itu bisa diganti band 11 sampai band 8. NDVI untuk analisis perairan itu bisa diganti ke sampai band 11. Kemudian NDTI untuk analisis keruhan di perairan itu bisa diganti band 4 sama band 3. Kemudian kita jalankan masing-masing. Nah, tinggal image aja, terus normalize difference, terus sama buka kurung awal, terus jangan lupa petiknya, terus ditambahi band 8, band 4, tutup kurung. Setelah itu di map add layer untuk menambahkan atau menampilkan layernya ke GEE. Kan ini ada variabel NDVI, jadi dia ada citra nama citra NDVI dimasukkan ke sini dengan parameter minimalnya min 1, maksimalnya 1, dan paletnya ini warnanya ada merah, kuning, sama hijau. Terus nanti akan diberi nama NDVI. Dan begitu juga NDVI sama NDVI dan NDTI. Kemudian kita klik run. Jadi ini sekali berjalan langsung 4 layer itu otomatis ditampilkan.
Kemudian nah, jadi layer teratas itu NDVI, layer kedua NDVI, layer ketiga NDVI, dan layer keempat itu NDVI. Kemudian sambil menunggu layernya muncul, dijelaskan dulu mengenai bandmath. Jadi bandmath itu dia gunakan rumus lurus seperti subtrak, divide, dan juga add. Jadi ketiga fungsi itu diberikan, misalnya B8 dot subtrak B4, artinya B8 dikurangi B4, terus dibagi B8 ditambah B4. Masalahnya ketika di bandmath kita harus mendefinisikan dulu mana yang merupakan B8 dan juga mana yang merupakan B4 dengan membuat variabel baru, variabel B8 dan juga variabel B4. Hal ini beda di sebelumnya di metode normalized difference di mana B8 dan B4 itu langsung bisa dimasukkan. Jadi angka paling penting itu sebelumnya adalah mendefinisikan variabelnya dulu. Setelah itu, setelah dilakukan pemrosesan menggunakan bandmath atau kalkulasi band perhitungan, nah kemudian dilakukan add layer untuk menambahkan layer tersebut ke dalam GE. Dan tahap terakhir merupakan menggunakan expression. Jadi expression itu kita udah membuat rumusnya dulu, dan setelah membuat rumusnya kita definisikan variabelnya itu yang mana. Jadi expression itu seperti kebalikan dari bandmath. Untuk skrip lengkapnya seperti ini. Intinya fungsi dari ketiga proses ini sama untuk menganalisis nilai normalized difference baik seperti NDVI, NDTI, NDWI, dan juga NDBI di Google Data Engine. Menurut saya yang paling baik, paling sederhana itu pakai rumus yang ini, pakai yang metode normalized difference karena dia yang paling singkat, cuma cukup satu baris saja kemudian langsung ditampilkan. Sedangkan yang pakai bandmath itu dia membutuhkan 3 baris, agak panjang. Yang expression ini malah sampai ke 4 baris. Tapi tergantung dengan kebutuhannya masing-masing. Kalau di normalized difference ini rumusnya paten A min B dibagi A plus B. Tapi kalau pakai expression, kalau mendefinisikan di dalam sebuah expression atau di dalam bandmath, yaitu rumusnya bisa diutak-atik ulang, jadi bisa sesuai dengan penggunaannya.